Iya, shalom bagi seluruh pendengar Mesbah Doa. Saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa pada malam hari ini. Kita mau terus setia mencari Tuhan apapun yang terjadi, bahkan apapun masalah persoalan kita. Tuhan kita Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Dan kita percaya kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita mau terus meneguhkan hati dan iman kita. Mau terus percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merindukan Engkau, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan sertai kami dan biarlah Bapa Engkau tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Tidak ada lain yang kami rindukan selain mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Ini hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, amin. Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau menuntun kami, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi katakan, Aba Bapa yang menjagaiku, amin. Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku
Ajar kami Bapa untuk hidup setia dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Ajar kami menuruti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Lebih dari nafas hidup kami. Sebab Engkaulah yang menjadi Tuhan sumber kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak akan dapat hidup. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkau segala-galanya bagi hidup kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau berkata malam ini lebih dari nafas hidup kami membutuhkan Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari hembusan nafas kami Tuhan. Ini ungkapan hati kami malam hari ini di hadapan-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk lebih dari nafasku Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk lebih dari nafasku, kami butuh Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya kami perlukan Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami. Pegang tangan kami Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan Engkau di hidup kami ya Tuhan. Amin. Kami mau berjalan di samping-Mu ya Bapa, seumur hidup kami Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa.
Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu ke hadapan hadirat Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau di hidup ini, karena kami tahu tidak ada pertolongan lain Tuhan selain hanya dekat Engkau saja. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami. Kami percaya ketika Engkau yang menolong dan menjaga kami, bahkan sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini. Bagian kami hanyalah meneguhkan iman kami bahwa Engkau Tuhan penolong kami, bahwa Engkau Tuhan penyelamat kami, bahwa Engkau Tuhan juru selamat kami, bahwa Engkau Tuhan yang terus bekerja bagi hidup kami. Terima kasih buat segala kasih dan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi saudara angkat imanmu. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga kita saudara. Ya amin. Tidak ada sehelai pun rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan yang menolongku, mari saudara, engkau yang imanmu mulai lemah hari-hari ini, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
seumur hidupku. Mungkin hari-hari ini saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara. Sadarilah saudara, kalau kita masih ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan dan pertolongan Tuhan? Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat atas hidup kita. Seringkali kita lupa bahwa nafas hidup yang Tuhan berikan itu adalah bukti kesetiaan. Jangan pernah menolak Tuhan. Jangan pernah menuduh Tuhan jahat. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Dia Tuhan yang setia. Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Bahkan semua yang terjadi di hidup kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan. Jika persoalan yang menimpa kita terjadi dan terasa begitu berat, mari kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mungkin ini karena kesalahan kami. Mari mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Jangan pernah menduga bahwa Dia meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu setia menjaga dan menopang hidup kita. Bahkan tidak ada sehelai pun dari rambut kita yang jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Betapa dalamnya kesetiaan Tuhan. Betapa besarnya kasih-Nya bagi saudara dan saya. Mari angkat imanmu hari-hari ini. Terus mempercayai Tuhan. Teguhkan hatimu. Dan bersyukurlah atas pertolongan-Nya. Biar lewat pujian ini saudara, kita mau menyatakan bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur lebih lagi. Mari angkat hati dan imanmu, katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Tak sehelai pun dari rambut kita jatuh tanpa seizin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biar hari-hari ini kami mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan maksud dan isi hati-Mu serta rencana-Mu atas setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Singkapkan semua yang Engkau mau singkapkan bagi kami.
Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, dan hari ini firman Tuhan ya sudah sampai di Yeremia, namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu kesaksian dulu. Saya ingin membacakan sebuah kesaksian. Malam Ibu, saya mau bersaksi akan keajaiban Tuhan, dan sungguh hanya ucapan syukur kepada Tuhan yang bisa saya naikkan. Beberapa minggu ini telapak tangan kiri saya kesemutan dan rasanya kebas. Saya sudah ke dokter dan minum obat, tapi tidak kunjung membaik. Tapi puji Tuhan Bu, malam ini dalam mesbah doa ketika Ibu berdoa dan menyuruh menumpangkan tangan di bagian yang sakit, saya menumpangkan tangan saya kanan ke tangan kiri saya dan saya memperkatakan, dalam nama Tuhan Yesus tangan saya disembuhkan. Selepas mesbah doa, tangan saya sudah tidak kesemutan lagi dan bebas bergerak. Sungguh Tuhan luar biasa, Tuhan kita ajaib, mujizatnya masih saya terima. Terima kasih Ibu untuk mesbah doa, dan Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Iya, puji Tuhan saudara ya. Tuhan itu melakukan mujizat kepada siapa Ia ingin menyatakan mujizatnya. Dan saya percaya setiap kita yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengharapkan Tuhan, kita pasti akan melihat ya penyertaan dan mujizatnya. Jangan pernah berhenti berharap, bagi setiap kita saudara tetaplah berharap kepada Tuhan. Iya, baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan malam hari ini. Yang terambil sekarang sudah di Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sekarang. Iya, kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-19 ya saudara. Yeremia 6 kemarin. Ya, kita sudah membaca kemarin. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-19 ya. Kemarin sudah sampai di ayat 19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Ya, jadi Tuhan itu murka ketika bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan dan membuat rancangan sendiri. Kemarin kita sudah panjang lebar membahas, jangan hidup dengan rancangan kita sendiri, tapi kita harus menyelaraskan hidup kita dengan rancangan Tuhan. Kenapa? Karena hanya rancangan Tuhanlah yang akan membawa kebahagiaan di hidup kita. Karena itu kita harus terus mengikuti rancangan Tuhan itu. Iya, ayat 20 berkata, apa gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba, ya, dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Bangsa itu masih melakukan rutinitas ibadah mereka. Mereka masih melakukan korban-korban mereka kepada Tuhan. Ya, tetapi ternyata mereka masih membawa kemenyan dari Sheba yang mahal. Mereka masih membawa tebu yang terbaik dari negeri yang jauh. Mereka masih mempersembahkan semua korban. Secara lahiriah mereka masih menjalankan ibadahnya, tapi ternyata Tuhan sudah tidak berkenan. Sehingga ayat ini berkata, untuk apa kamu bawa itu semua? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sheba yang terletak di sebelah barat daya Arab, dia adalah pusat perdagangan kemenyan dan rempah-rempah yang dipakai dalam ritual agama kafir. Ya, jadi saudara, mereka itu membawa ya minyak, membawa persembahan bagi Tuhan, kemenyan ya. Mereka membawa tebu, membawa korban-korban itu. Tuhan berkata, aku tidak berkenan ya atas semua itu ya. Apakah gunanya semua itu? Ya, itu tidak menyenangkan hatiku. Saudara, saya selalu berkata, tidak ada sesuatu pun yang menyenangkan hati Tuhan yang bisa kita tukarkan dengan persembahan hidup kita. Apa yang menyenangkan hati Tuhan hanyalah persembahan hidup yang kudus dan hati yang hancur yang selalu hidup di dalam pertobatan. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan-persembahan kita. Dia enggak tertarik dengan uang kita. Dia tidak tertarik dengan apapun yang kita berikan bagi dia. Dia hanya tertarik dengan hidup saudara dan saya. Dia tertarik dengan persembahan tubuh yang kita berikan, yang kudus, yang layak berkenan kepada dia.
Tuhan tertarik dengan hati yang hancur, yang remuk, yang mau bertobat. Ya, Alkitab berkata Tuhan berkenan kepada persembahan jiwa yang remuk, hati yang hancur yang kita bawa buat Dia. Dia sangat senang menerima persembahan hidup yang hati yang hancur, ya, di mana ada orang yang menangis karena bertobat dan berkata, ampuni aku Tuhan. Itu adalah persembahan yang terbaik. Tuhan gak tertarik dengan kemenyan, harta, benda, uang. Ya, Dia tidak butuh semuanya itu. Dia merindukan persembahan yang kita bawa bagi Dia adalah hidup yang berkenan, hati yang hancur karena pertobatan. Ayat 21, sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Saudara, apa sih tujuan kita menjadi anak Tuhan? Hanya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, itulah sesuatu yang paling menyenangkan Tuhan. Ya, makanya ingat lagu dulu berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, biar kita mau terus berkata, kami mau menyenangkanmu Tuhan. Ya, biarlah tujuan hidup kami ini hanya menyenangkan Tuhan. Ya, bukan menyenangkan diri kami, bukan menyenangkan, apalagi menyenangkan iblis yang memaksa kita untuk melakukan kehendaknya. Ya, tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Tuhan tertarik dan Dia berkenan kepada persembahan yang benar. Ya, karena itu Roma 12 berkata, sebab itu ya aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa ibadah yang sejati di hadapan Tuhan yang berkenan? Ketika kita mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan, yang layak di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan kita yang sejati. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, berkenan. Ya, tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati, karena itu orang kalau sudah mati sudah tidak bisa lagi mempersembahkan tubuhnya. Ya, waktu kita masih hidup kita mau mempersembahkan tubuh kita. Tubuh ini untuk Tuhan, bukan untuk kenajisan. Tubuh ini untuk Tuhan, bukan untuk percabulan. Tubuh ini untuk Tuhan, bukan untuk dendam dan kebencian. Mari kita mau sungguh-sungguh terus menyenangkan hati Tuhan. Ya, supaya apa? Tidak terjadi Tuhan berkata, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini. Bayangkan saudara, kalau Tuhan yang menaruh batu sandungan dalam hidup kita, pekerjaan kita, maka semuanya akan sia-sia. Ayat 22, ya, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Ya, mereka, ayat 23. Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Sion. Saudara, ya, kita percaya bahwa semua yang ada dalam hidup kita Tuhan izinkan terjadi. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan supaya kita mengalami keluputan dari Tuhan. Bangsa ini bangsa yang garang, bengis, ya, tidak kenal belas kasihan, yang akan diizinkan Tuhan untuk menyerang umatnya. Ya, karena itu saudara, mari kita terus memohon kepada Tuhan belas kasihannya. Kita memohon supaya Indonesia ini hidup dalam pertobatan, supaya orang-orang Kristen juga mau sungguh-sungguh menjadi Kristen yang benar, bukan hanya sekedar Kristen-Kristenan. Ya, Kristen jalan terus, mabuk jalan terus, ibadah minggu ke gereja tapi judi jalan terus, minggu ke gereja tetapi persinahan jalan terus, minggu ke gereja masih mempersembahkan korban, masih beribadah tetapi kebencian, amarah jalan terus. Ya, Tuhan itu murka dengan perbuatan yang seperti ini. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita.
Ya, dan apapun yang terjadi kita dapat berkata bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Mari hari-hari ini dengan apa yang terjadi di atas bangsa kita, saudara, kita berespon dengan benar. Ya, jangan sampai terjadi perpecahan, jangan men-share berita-berita yang membawa amarah atau kebencian. Kita terus mendukung pemerintah, berdoa bagi pemerintah agar pemerintah dapat mengambil tindakan. Ya, saya melihat banyak orang Kristen yang mengupload di Facebook berita ungkapan-ungkapan kebencian yang menyatakan membenci pemerintah dan lain sebagainya. Kita sebagai anak Tuhan, kita disuruh untuk terus berdoa. Saya yakin dan percaya pemerintah juga sedang berpikir keras dan tidak ada yang suka dengan apa yang terjadi. Ya, tidak ada juga yang mendukung apa yang sudah terjadi, tetapi saya percaya hari-hari ini presiden dan seluruh juga jajaran yang wenang di sini, TNI, Polri, mereka juga sedang berjuang. Mereka terus ada di garis terdepan. Bagian kita berdoa. Ya, jangan mau terprovokasi sehingga kita cenderung terlihat tidak lagi mendukung pemerintah. Ayo, apapun yang terjadi, kita percaya pemerintah adalah wakil Allah yang ditetapkan di atas bangsa kita supaya kita sungguh-sungguh terus mendoakan. Semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Kita nggak perlu marah, kita nggak perlu emosi, saudara. Memang semua sudah tertulis dalam firman Tuhan, dikatakan dunia akan membenci kamu karena namaku. Bahkan Tuhan kita sendiri pun, Yesus, disiksa, disalib. Itu harus terjadi. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita nggak akan marah, kita nggak akan protes. Bagian kita adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Semua itu sudah tertulis. Ya, mari kita berdoa saja supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang semakin berat. Ingat, saya selalu berkata kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Ujian akan semakin berat, tantangan akan berat di depan mata. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan Tuhan, kita akan terus melihat penyertaan Tuhan. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa, saudara? Karena kita sedang memperjuangkan sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan. Hidup ini bukan cuma soal di dunia ini. Ada kehidupan sampai yang akan datang, yang akan kita terus hidupi. Jadi mari kita berdoa buat keluarga yang ada di Sigi, ya, biar diberikan kekuatan dan penghiburan, tetapi ya kita tidak boleh mengutuk, apalagi menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Kita terus berdoa agar pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan semua yang terjadi. Semuanya serba hati-hati. Ya, dan kita berdoa, yuk mari kita menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat hari-hari ini, saudara, ya. Dan saya percaya semua yang terjadi ini merupakan bagi kita semua ini merupakan panggilan dari Tuhan, merupakan warning dari Tuhan, ya, untuk kita semakin berjaga-jaga dan semakin berdoa di hari-hari terakhir ini. Mari kita berdoa supaya kita tidak menjadi seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya pada Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mengerti kebenaran. Ayat yang berikutnya, saudara, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-24, ya. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu, kesesakan telah menyergap kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Ayat 25, janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Ya, ada satu ketakutan, ada sesuatu yang mencekam. Ayat 26, hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Ya, apa yang harus kita lakukan dengan semua yang terjadi? Kita memakai kain kabung. Artinya apa memakai kain kabung? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini waktunya semua orang Kristen, gereja Tuhan, kita semua merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ya, memohon perkenanannya, memohon pengampunannya atas bangsa, atas hidup kita, keluarga kita. Ini adalah waktu pertobatan, ini adalah waktu pemurnian. Ayat ini berkata, kenakanlah kain kabung, hai putri bangsaku, berguling-gulinglah dalam debu, ya.
Artinya apa? Mari kita merendahkan diri. Kita berdoa sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dan saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh berdoa, kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Ayat yang ke-27, di sana judulnya Yeremia menjadi penguji umat, ya, ayat 27. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Tuhan mengangkat Yeremia menjadi penguji bagi umat Tuhan. Ya, dia yang harus tahu bagaimana menyelidiki, ya, dan saya percaya saudara, karena itu kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus menyelidiki hidup kita di hadapan Tuhan saudara, ya, supaya kita mendapati kita berkenan atau tidak. Yeremia diangkat Tuhan menjadi penyelidik bagi umat. Ayat 26 berkata, ayat 28, ya, semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, sekaliannya mereka berlaku busuk. Ya, firman Tuhan bilang, umat Tuhan sudah menjadi pendurhaka belaka. Mereka berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, sekalinya mereka berlaku busuk. Ayat 29. Puputan sudah menggembus, ya, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam. Tembaga dan besi sia-sia, orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Saudara yang terkasih, ya, peringatan perjalanan yang tidak menyenangkan, ya, dan tingkat ancaman yang semakin meningkat dan keamanan yang ketat merupakan bagian kehidupan di Israel kuno. Ya, sama seperti keadaan dalam dunia masa kini, terorisme dalam berbagai bentuknya telah menjadi taktik di sepanjang sejarah. Pertanyaan yang diajukan, ya, mengenai bahaya-bahaya yang nyata atau potensial tersebut mendorong kita untuk memeriksa rasa aman kita. Entah keadaannya suram atau penuh harapan, apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan? Ataukah kepercayaan kita hanya bertahan selama ancaman itu tampaknya jauh? Ya, rasa aman yang nyata dan rasa aman yang sejati itu datangnya dari Tuhan, bukan karena keadaan. Kita jangan terlalu takut hari-hari ini, tetapi kita harus berjaga-jaga dalam iman, ya. Semua yang tertulis akan digenapi. Apa yang firman Tuhan katakan akan digenapi. Kita ada di masa-masa pemurnian. Mari kita terus berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan, tinggalkan dosa, buang segala yang tidak berkenan, dan kita terus mau berkata, Tuhan, pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Jangan seperti bangsa ini, saudara. Firman Tuhan berkata, mereka adalah, ya, seperti orang yang mendulang, ya, tembaga hitam, ya. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Ya, kalau orang itu menambang, mendulang emas atau menambang atau melakukan peleburan, itu memisahkan, ya, antara emas, logam, besi. Tapi ini Alkitab berkata, sudah nggak bisa dipisahkan lagi mereka, karena semuanya sama, saudara, ya. Jadi ayat 30 di sana dikatakan, sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Logam itu dimurnikan dengan api, saudara. Saat dipanaskan, kotorannya terbakar, habis, dan hanya logam murni yang akan tersisa. Namun ketika Tuhan menguji bangsa Yehuda, Dia tidak menemukan kemurnian dalam hidup mereka. Mereka tetap hidup menurut cara-cara yang penuh dosa. Apakah kita juga melihat ketidakmurnian dalam hidup kita saat ini? Ya, apakah ketika Tuhan membakar kita dengan pengujian, adakah kemurnian yang tersisa atau kita semuanya terbakar dan Tuhan tidak menemukan apapun yang murni di hidup kita? Mari, ya, akuilah hal ini kepada Tuhan dan izinkan Tuhan memurnikan kita seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita mengambil waktu sekarang untuk merenungkan, ya, apa yang perlu Tuhan murnikan di hidup kita. Ya, ada bagian-bagian di hidup kita yang mungkin belum murni, biar kita berkata, Tuhan, murnikan kami. Ya, kami mau ditempa sehingga murni, biar Tuhan menemukan sesuatu yang murni dari hidup kami. Tidak seperti bangsa ini. Saudara, kenapa Alkitab ini ditulis? Kenapa sejarah ini ditulis? Untuk memberikan contoh bagi setiap kita, dan semua yang ditulis itu terjadi.
Bahkan gambaran ini juga terjadi hari-hari ini. Biar kita mau semakin bertobat di hadapan Tuhan, mau semakin dimurnikan, mau semakin dibentuk oleh Tuhan agar iman kita sungguh-sungguh teruji di hadapan Tuhan. Saya ingin supaya kita semua mau terus menyenangkan Tuhan, saudara ya. Kita mau terus berkata kepada Tuhan, ya kami percaya Tuhan, ya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami, hanya Engkau Tuhan yang sanggup membebaskan setiap kami dari segala ikatan dosa dan apapun. Mari kita satukan hati kita dan kita mau berdoa. Mari kita renungkan firman ini. Kita mau berkata pada Tuhan, kami tahu kami sedang ada di masa-masa pemurnian tidak mudah Tuhan bagi kami. Namun kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan yang memampukan kami. Dari diri kami sendiri kami tidak sanggup menghadapi tantangan zaman, dan kekuatan kami hanya dari Tuhan. Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah yang menjaga kami Tuhan. Kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, bahwa kami terus di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Karena pertolongan kami itu hanya datang dari Tuhan saja. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami Tuhan dan menjaga kami. Kami tidak perlu takut akan apapun hari-hari ini. Bagian kami bertobat dan hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang berkata, tidak sehelai dari rambut kami akan dibiarkan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kami tahu semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah semua yang terjadi di atas bangsa ini hari-hari ini Tuhan pegang kendali. Kami mau memulai Tuhan dari keluarga kami sendiri, dari rumah tangga, dari suami, istri, anak-anak. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biar perkenanan Tuhan turun, suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Masa depan anak-anak kami dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali untuk studi mereka, pekerjaan anak-anak kami ke depan, masa depan, bahkan jodoh mereka Tuhan pegang kendali. Tuhan sertai setiap rumah tangga, suami-suami mendapat pekerjaan yang baik, hidup dalam takut Tuhan, istri menjadi penolong. Bahkan keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami yang di usia senja, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita.
Bahkan kami terus mau mengandalkan Tuhan. Siap mereka, anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah kesembuhan boleh terjadi. Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan terjadi. Sebab Tuhan, Engkau mau memakai hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan hati yang terus bersyukur, terutama ada kesembuhan secara jiwa, agar kami terus bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Tuhan terus memberkati Bapa untuk setiap anggota keluarga kami, bahkan setiap orang yang ingin keluar dari semua persoalan yang berat, dari tekanan hidup yang berat, dari masalah, beban. Tuhan tolong yang ingin keluar dari ikatan dosa, percabulan, kenajisan, rokok, minuman keras, judi, narkoba. Yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang bergumul keluar dari masalah, entah itu sakit, penyakit, hutang, piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Semua WA, telepon, SMS yang sudah masuk, hamba berdoa, kami semua berdoa melepaskan berkat Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk melayani satu persatu, namun Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkaulah sumber jawaban dalam hidup kami. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Biarlah kami terus menjadikan Tuhan sebagai tempat pengharapan kami. Berkati setiap mereka yang menginginkan punya keturunan, punya anak, Tuhan menjadi jawaban. Dalam nama Yesus tidak ada roh kemandulan, keturunan ilahi diberikan bagi setiap kami. Kami terus lepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami percaya damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Kami mengikat, patahkan segala roh-roh kekerasan. Kami ikat, patahkan segala roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang akan Tuhan secara pribadi. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus pegang kendali atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang hidup dan pikirannya dikuasai oleh kebencian, amarah, bahkan pembunuhan, kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah dan terjadi hujan pertobatan. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini, bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena aniaya dan pembunuhan. Tuhan berikan kekuatan, mereka semakin lebih sungguh lagi mencari Tuhan dan tetap menjadikan Engkau sebagai satu-satunya keselamatan. Kami tahu bagi kami mati adalah sebuah keuntungan, hidup adalah Kristus. Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak sehelai dari rambut kami jatuh tanpa seizin Tuhan. Berkati bangsa ini, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan beri hikmat dalam menghadapi semua ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan biarlah hikmat Tuhan memimpin mereka untuk apa yang harus mereka lakukan. TNI Polri terus berada di garis terdepan menjaga kesatuan bangsa ini, NKRI. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita, bahkan hikmat marifat. Bahkan tidak ada satupun yang bisa memecah belah kekuatan bangsa ini karena Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa segala niat-niat jahat orang kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Bangsa ini membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Bangsa ini membutuhkan pemulihan-Mu Bapa. Biarlah ada hujan pertobatan di atas bangsa kami. Kami semua malam hari ini yang ada di Mesbah Doa berdiri menjadi imam bagi bangsa ini. Memohon pengampunan, menjadi perantara antara bangsa ini dengan Tuhan. Ampuni bangsa kami. Kuduskan bangsa kami. Kami memohon kepadamu Bapa, ampuni bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kepala-kepala daerah yang ada Tuhan, beri takut akan Tuhan. Bahkan juga untuk semua tim medis yang hari-hari ini terus ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami berdoa berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka untuk bisa menghadapi. Bahkan Tuhan tutup bungkus supaya tidak ada penularan dan infeksi bagi tim medis dan seluruh keluarganya. Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan.
Tuhan. Kami ikat patahkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Engkaulah yang pegang hidup kami. Biar kami semua boleh hidup bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kematian massal di atas bangsa ini. Yang ada kesembuhan massal. Bahkan di atas bangsa-bangsa. Semua benua-benua mereka yang setia berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami lepaskan kesembuhan massal terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan menjadi jawaban atas setiap kami. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Hidup menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati saudara dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka semakin dibangkitkan. Tetaplah bersuka cita, jadilah kuat di dalam kekuatan Tuhan. Amin.